Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Indriana dari kelas I dengan nomor induk mahasiswa 2020-2179. Cita-cita saya yaitu ingin menjadi seorang notaris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada di dalam negara tersebut, meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan di dalam negara tersebut. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Istilah hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda yaitu Stadrecht, yang artinya adalah hukum negara. Staat berarti negara-negara, sedangkan Recht berarti hukum. Hukum negara dalam kepustakaan Indonesia diartikan menjadi hukum tata negara. Mengenai definisi hukum tata negara masih terdapat perbedaan pendapat di antara ahli hukum tata negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-masing ahli berpendapat bahwa apa yang mereka anggap penting akan menjadi titik berat perhatiannya dalam merumuskan pengertian dan pandangan hidup yang berbeda. Bentuk negara Indonesia. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Istilah lain dari negara kesatuan ini adalah Eenheidsstaat. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi negara, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara berupa federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat atau RIS, atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Verenigde Staten van Indonesia. Namun, negara Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Hal ini karena bentuk negara federasi memang tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia dengan latar belakang yang sangat beragam. Pada dasarnya, negara kesatuan akan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah di mana segala sesuatu diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri atau otonomi daerah yang dinamakan dengan daerah otonom. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan Indonesia ada republik konstitusional. Meski begitu, tetap didampingi dengan sistem pemerintahan demokrasi dan sistem presidensial berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Bentuk pemerintahan republik terbagi menjadi tiga macam, yakni republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Bentuk pemerintahan Indonesia telah disesuaikan berdasarkan pola kehidupan di negara serta menyalurkan aspirasi rakyat dalam memilih pimpinan. Ciri-ciri bentuk pemerintahan Indonesia Republik Konstitusional. Yang pertama yaitu presiden pemegang kekuasaan, yang kedua yaitu kekuasaan tidak bisa diwariskan, yang ketiga yaitu bentuk pemerintahan di bawah juga republik, yang keempat yaitu pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kelima yaitu sistem pemerintahan presidensial, yang keenam yaitu negara hukum, dan yang terakhir yaitu otonomi daerah. Sistem pemerintahan Indonesia yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat
memiliki keterikatan satu sama lain, yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap Presiden. Presiden dan dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia ada dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Anggota DPR berasal dari partai politik, sementara anggota DPD berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi. Anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD. Anggota DPR Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Anggota DPD berasal dari partai politik, sementara anggota DPD berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi. Anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yakni yang pertama, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua yaitu presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu bukan parlemen. Yang ketiga yaitu presiden mengangkat menteri dan kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Presiden juga bisa memberhentikan menteri. Yang keempat yaitu para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Dalam sejarah, Indonesia pernah memakai berbagai sistem pemerintahan pada awal pemerintahan setelah proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 1945 memakai sistem pemerintahan presidensial. Pemakaian sistem tersebut mulai diberlakukan pada 1945 sampai 1949. Setelah itu terjadi perubahan sistem pemerintahan. Berikut perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan presidensial dari 19 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer semu dari 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Sistem pemerintahan parlementer 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Lama dari 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Yang kelima yaitu sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Baru dari 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Yang keenam yaitu sistem pemerintahan presidensial dari 21 Mei 1998 sampai sekarang. Organisasi kekuasaan negara. Pada hakikatnya negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat-sifat negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara terbagi menjadi tiga yang sering disebut dengan istilah trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman. Negara mempunyai sifat-sifat diantaranya sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sebagai contoh dari sifat memaksa yaitu negara memaksakan kepada semua warga negara supaya mematuhi dan menjalankan kehidupan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dari atas sampai ke bawah yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk menata kehidupan yang lebih baik. Sifat monopoli merupakan perwujudan kekuasaan negara untuk menentukan ideologi, penentuan partai politik dan ormas, mata uang, harga, dan usaha-usaha dapat mewujudkan kepentingan masyarakat. Sifat mencakup semua yang dimiliki negara ditujukan agar warga negara menaati setiap aturan yang dibuat tanpa memandang status ekonomi dan sosial, perbedaan etnis, daerah, dan sebagainya. Sebagai contoh sifat yang mencakup semua adalah setiap warga negara wajib memiliki KTP. Kartu ini wajib dimiliki warga negara dimanapun ia berada. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan dan apabila ada kesalahan teknis, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.